Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk. Oh jadi gini, Pak Haji ngomong gini, Pak Haji, jadi ini tipsnya nih apa sih kalau misalnya kita ngobrol sama orang terus harus menelan kan? Ada dua. Kalau Mbak mau ngomong, Mbak ngomong. Kalau Mbak nggak mau ngomong, Mbak diam. Dua pilihan. Mbak nggak boleh di tengah-tengah abu-abu. Bener ya Pak Haji ya? Waktu itu Pak Haji ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya yang nggak enak, sebaiknya udah tutup mulutnya. Ibaratnya tuh ditelan. Jadi ya udah, kalau misalnya menurut saya kayaknya ini nggak bakalan bawa yang positif nih, ya udah mendingan diem aja deh gitu. Jadi selama pembicaraan itu saya lebih banyak jadi pendengar, dan alhamdulillah terkabul. Nah, perhatiin ya, orang yang kepo itu kebanyakan perempuan. Nah, coba ibu perhatiin. Dan orang yang kepo biasanya punya anaknya perempuan. Ya, ingat lagi ya. Jadi orang yang kepo biasanya perempuan. Satu. Orang yang kepo biasanya punya anak perempuan. Ketiga ya, biasanya orang yang kepo nggak punya rumah. Bisa ngontrak, bisa tinggal di rumah warisan, bisa tinggal di rumah orang tuanya, bisa tinggal di rumah saudaranya, bisa tinggal tapi ngontrak. Orang yang kepo biasanya rumahnya angker. Ya, karena setannya takut, karena dia kepo. Dan rumahnya angker, nggak ditinggalin sama si kepo. Si keponya tinggalnya pindah-pindah kayak kucing beranak. Nah, coba ibu titeni. Jadi kalau ibu lihat kok orang begini, wah ngeri deh gue. Gue nggak mau main sama dia. Pasti ini kepo. Gitu. Bisa? Sayang dia cepat terkabul. Ngapain main sama orang kepo? Orang kepo tuh selalu berpenampilan cantik, selalu bergaya, selalu. Tapi barangnya tidak beli sendiri, pasti dibeliin sama laki-laki, siapapun itu. Ya, tuh bisa kan? Jadi jangan kepo ya. Ngerinya ibu udah punya rumah, ibu kepo, jadi turun tuh. Rumahnya angker, nggak ditinggalin. Dia pindah-pindah rumah, bawa anaknya, besok pindah ke sini sama anaknya, besok pindah lagi sama anaknya, kayak kucing beranak. Dan biasanya orang kepo punya penyakit dalam. Apa aja penyakitnya? Kista leper, penyakit apa aja? Jangan. Oke? Titeni ya, biar terkabul. Bisa? Oke, jangan ya. Sip, lanjut. Oh ya, terus ilmu yang lain yang saya praktekin adalah ilmu petir. Kalau pas ada petir, kata Pak Haji biasanya kan kita astagfirullahaladzim gitu kan. Jangan. Itu umum. Semua orang akan begitu. Dan kata Pak Haji jangan, kita harus berdoa. Nah itu saya praktekin. Jadi hujan geledekan gede gitu. Betulan saya lagi sama keponakan saya begitu juga gitu. Langsung saya berdoa. Aduh, ya Allah minta uang. Emang lagi nggak punya ya gitulah, uang ada, bukan nggak punya uang, ada uang tapi minim lah gitu. Akhirnya saya berdoa, ya Allah aku mau minta uang gitu kan. Besoknya saya dapat 8,5 apa 9,5 juta. Tepuk tangan dong. Dan kalau ada petir, alhamdulillah saya suka berucap dan pasti ada uang masuk. Tapi ibu ngomongnya gini, yakin bapak-bapak bulat dan hatinya harus bergembira. Jadi jangan dong, ya Allah aku minta uang, kayak gitu. Jangan, malaikatnya kaget. Jadi saya ingat kalau dulu saya kecil ke ayah tuh pasti, ya Neng mau beli sepatu, asli kan ketawa tuh mukanya. Jadi saya ingat gitu, oh berarti kalau misalnya kita mau minta sama Allah itu ya kita senyum dulu. Kayak kita ngomong sama manusia kan. Kalau misalnya kita datang, misalnya saya minta apa-apa ke ayah atau ke mama tuh saya cemberut, pasti dikasih, enggak yang ada diomelin ya kan. Tapi kalau mukanya senyum pasti mereka langsung kasih. Jadi minta sama Allah pun bermesra-mesraan. Dan saya selalu bilang sama Allah, yang saya lakukan saya suka bilang gini, Allah I love you. Itu kalau saya lagi sholat di sujud saya suka bilang, Allah aku mencintaimu, ya Rasulullah aku mencintaimu, terus aku cinta keluargaku dan aku cinta dengan diriku sendiri. Itu selalu saya ucapin gitu.
Jadi pokoknya segala sesuatu itu kita lakukan dengan hati yang gembira. Benar kata Pak Haji. Dulu Mbak itu hatinya mesti gembira. Kalau Mbak hatinya gembira, rahmat Allah masuk, ridho Allah masuk. Apalagi Pak Haji? Berkah. Berkah Allah masuk. Berkah, rahmat, hidayah, ridho, 4. Tapi kalau Mbak sedih, dia tertutup, nggak bisa masuk. Jadi pilihannya gimana? Ya udah, kembalilah kita berbahagia. Jadi kalau kita bahagia, ini terbuka. Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau bapaknya sedih, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk karena nutup. Bedanya apa? Berkah sama rahmat, hidayah, ridhonya Allah bedanya apa? Kalau kita bahagia, rahmat, berkah, ridhonya buka. Tuh, masuk rahmat, hidayah, berkah, ridhonya masuk. Tapi kalau kita sedih, cemberut, kepo bahasanya, dia nutup. Punya rumah tapi bukan rumah kita, punya mobil tapi bukan mobil kita. Sayang kan? Nah, coba saya maunya mobil nggak nyicil, motor nggak nyicil, rumah nggak nyicil. Gue punya rumah Ji, iya tipe 21. Udah gitu DP lagi. Aduh. Maunya saya kalau tipe 21 ya cash dong. Gak bisa Bu. Orang masih suka jengkel, ini nutup. Sayang dong, udah rumah tipe 21, tipe 36, tipe 45, tipe 48, tipe 50, tipe 6. Masa nyicil? Gimana? Kakek kita, nenek kita, rumahnya luas di kampung. Kenapa turun ke cucunya jadi tipenya 21? Nyicil pula, sertifikatnya di bank. Gimana Mbak Haji balikinnya lagi? Coba sekarang dibalikin seperti nenek kita. Apa tuh? Bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, coba. Karena nenek kita tuh bangunnya jam 00. Minimal nenek kita, kakek kita, bangunnya sebelum ayam berkokok. Kalau kita kebanyakan setelah ayam berkokok baru bangun. Jangan. Orang yang bangunnya setelah ayam berkokok, biasanya berat badannya di atas 40. Gak ada yang langsing. Karena numpuk lemak. Nyindir. Kalau yang bangunnya pagi biasanya langsing-langsing. Karena lemaknya kebakar. Pak Haji, aku juga udah bangun pagi, tapi aku juga nggak bisa langsing. Gampang, saya udah siapin herder 7. Nanti saya lepas, lari, langsung langsing. Lanjut. Oke, itu yang petir kan yang udah saya lakukan itu benar, uang masuk. Pertama, oh ya 9,5 juta. Terus yang saya coba lagi petir tuh saya masuk 6. Uang dari apa itu, Teh? Maaf? Uang dari apa itu? Yang 9,5 juta itu. Oke, jadi gini, saya kebetulan sempat kerja kan, terus saya di PHK tuh alhamdulillah. Nah, setelah saya 1 bulan di PHK baru saya ketemu sama Pak Haji. Nah, uang itu jadi saya pernah nolong orang di kantor dan saya udah nggak ingat lagi. Ternyata dia kasih, karena saya pernah tolong, dia kasih itu uang itu 9,5 juta. Jadi Saya tadi Haji Marco aja, kan saya minjem Haji Marco 1,5 juta. Herannya saya pengen ngasih dia aja 1,5 juta. Mungkin karena dia kemarin bahagia kali. Kan bisa aja dia datang hari ini, saya nggak datang hari ini. Nggak dapat lagi dong 1,5 juta. Tambahan yang 15 juta. Nah, jadi bahagia. Ini tadi, nah ini juga gitu. Di PHK, pernah nolong orang, herannya dia dapat 9,5. Banyak dapat lagi, coba ceritain biar ya. soal semangat. Terus habis itu yang mohon maaf uang dikempit di Alat kelamin. saya cobain. Jadi saya gini, Ini alat kelamin ini bisa ngempit banyak duit. Bisa kebayang dong. Segede apa tuh dompet. Kayak berangkas ya. Lanjut. ya terus gitu kata Pak Haji uang di dikempit. Terus saya cobain malam-malam tuh. Pagi-pagi alhamdulillah tuh uang aur-auran. Iya kan. Terus kalau nggak salah 2 hari kemudian saya dapat uang masuk 8,5 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Itu juga karena saya tolong seseorang, akhirnya dia kasih. Nah, terus sama Pak Haji disuruh coba pakaian BH sama BH dibalik, celana dalam dibalik.
Waktu itu belum disebarin di YouTube. Baru pertama kali saya bilang, Mbak, ini ilmu baru nih, baru aja hari ini nih. Mau gak kamu praktekin? Saya bilang begitu. Karena kan waktu itu orang Purworejo, dia bilang, Haji, kan Haji bilang kalau nggak mau dirampok, kalau nggak mau dicopet, kalau mau nggak di kalau apa tuh nggak dimaling di jalan apa namanya nggak ya di begal ya. Coba celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Itu kan aku di Jalan Malioboro kan ramainya luar biasa. Kita rombongan 9, 8-nya dicopet, aku doang yang enggak. Kok enggak? Kan aku BH-nya dibalik, celana dalam aku dibalik. Jadi itu copet kayak itu sinyal TV rusak. Banyak ya Pak. Iya, jadi yang 9 jalan, yang 8 kecopet, teman-temannya kecopet, yang 8 dia nggak kecopet. Karena yang satu sinyalnya kayak diberantakin sama BH. Kacau. Di mana nih duitnya taruh di mana nih? Apa di BH atau di mana? Dia bingung. Jadi bener bos, dia testimoni. Langsung saya kasih 2 juta. Nah, saya bilang sama ini, berarti kan saya belum ada pasien yang praktekin ilmunya RDI yang baru. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Kamu mau gak sebagai pertama kali? Ya, kamu pakai dah. Saya bilang itu. Bener nih baru. Saya bilang baru. Tadi saya belum ngomong, udah ada yang praktek orang Purworejo. Saya kasih 2 juta. Oke, pakai, lanjut. Ya udah, terus kata Pak Haji, Mbak, pokoknya pakai celana dalam sama BH-nya terbalik. Ya, saya nurut kan. Besoknya, jadi dari pulang dari kandang tuh, besok berarti saya udah pakai celana dalam terbalik sama BH terbalik. 2 hari kemudian dapat uang 14 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Dia mau nanya juga dari mana Dari 14 mana juta. ya? Gak apa-apa. Nah, ya. Oh, yang ngasih itu juga alhamdulillah, karena saya suka bantu orang, akhirnya dia ingat satu itu, maksudnya saya udah bantu dia tuh 1 tahun yang lalu, saya udah nggak ingat. Tahu-tahu jam setengah 9 pagi, ibu tolong cek itu ibu dong rekening. Kenapa? Ucapan terima kasih saya. Gitu. Alhamdulillah. Iya. 14 juta. Sekarang dibalik nggak? Buka. Pak, kalau saya dibalik ini ntar semua buat saya, Bapak nggak kebagian loh. Terus ilmu apa lagi yang saya coba ya? Oh itu ya, camah tuh apa? Disuwu ya kok Jawa ya. Itu disuwu di muka. Jadi iya, selangkangan itu saya praktekin. Udah, berhasil kan? Saya Berhasil kak? Tepuk tangan dong. Wow. Nah itu saya praktekin pertama kali itu, dan alhamdulillah saya praktekin sama almarhum ayah saya. Waktu itu ayah masih hidup kan. Terus kata ayah gini, Neng perginya ke toko keramik ayah aja. Oh ya udah, nurut aja kan. Terus saya pergi, sebelum pergi saya coba dulu ilmunya Pak Haji. Udah saya coba tuh, saya kemukain 9 kali. Nah kan yang kanan ini kan kalau buat salaman kata Pak Haji nggak boleh pegang apa-apa kan, ya. Nah itu alhamdulillah tuh saya salah, harus saya pakai jeans, kan makanya juga ribet ya. Yang ini nggak boleh, terus yang satu kan harus pakai kerudung. Pokoknya nggak ngapa-ngapain aja, nggak boleh sentuh apa-apa. Nah sebelum pergi saya cium tangan kan, ya udah ya Neng pergi. Nah udah sampai toko keramik, saya pilih tuh keramik, udah seneng. Mbak tolong dong dihitung. Ternyata sama Mbak itu bukan dihitung tapi diinput langsung. Akhirnya saya tanya, Mbak ini totalnya berapa? 22.500.000. Saya ingat, udah nyobain ilmunya Pak Haji nih. Coba telepon ayah gitu kan, telepon ayah. Ya, ini Neng udah pilih-pilih nih. Totalnya 22.500.000. Ayah bayarin ya. Oh ya udah, kau pulang lah katanya. Nanti aku bayarin. Ya udah, terus karena jaraknya cuma 10-15 menit saya pulang. Alhamdulillah sama ayah tuh langsung dikasih uang cash 22.500.000. Itu yang ilmu selangkangan. Terus ayah juga saya tes lagi
Ilmu selangkangan. Iya. Ayah aja nih yang ada. Ya kan orang deket. Kalau kamu bisa ke tetangga sebelah bisa cewek. Iya. Udah terus cobain lagi tuh sama ayah juga dapat, alhamdulillah waktu itu dapat 400.000 ya kan. Terus kata Pak Haji uang itu diajak ngomong. Coba juga, coba uangnya diajak ngomong kata Pak Haji. Itu saya coba ajak ngomong. 2 hari kemudian tuh besoknya gitu dapat. Jadi saya beli Subway 200.000, besokannya kalau nggak salah saya dapat 800.000. Nah ngomongnya yang Nih contoh, aja ngomong nggak apa-apa. kan mau Oh iya. ini mau ngomong. Coba ajak ngomong gimana? Ajak Ya ngomong. kan waktu mau bayar nih, saya mau ponakan saya, terus saya bilang gini, sini uangnya, ibu mau ajak ngomong dulu. Ibu ngapain sih? Kok uang diajak ngomong? Udah, kamu dengerin aja nanti uangnya balik lagi gitu kan. Terus ya udah, aku ngomong, aku mau bayar Subway, kamu balik lagi ya secepatnya ya buat teman-teman kamu yang banyak ya. Udah terus bayar kan. Terus alhamdulillah besoknya tuh dapat 800.000. Saya sebenarnya juga nggak ingat. Justru keponakan saya, bu, ibu kan dapat uang 800.000. Itu kemarin kali ya karena ibu ngajak ngomong uang katanya. Iya kan? Aku bilang, oh iya benar. Ya udah deh bu, kalau kayak gitu aku sekarang kalau ada petir aku mau doa biar aku dapat uang katanya. Terus kalau misalnya mau jajan, uangnya juga diajak ngomong kayak gitu kan. Ya udah kamu praktekin aja gitu kan dah. Terus ilmu apa lagi ya yang dari Pak Haji? Kalau gimmick-gimmick sebetulnya memang saya jalanin tapi nggak apa ya, nggak yang terus-terusan. Nah yang saya laku, jika ingat juga sebetulnya, nah kalau kayak kemarin itu kan yang Pak Haji lagi uang diajak ngomong tuh saya ikutan tuh. Palingan nyoba 1, 2, 3 kali berhasil udah gitu. Nah yang paling saya nggak pernah putus adalah sedekah. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sama sedekah ekstrim. Sedekah perhiasan ya Pak. Oh iya, sedekah perhiasan. Coba cerita. Yang dapat miliaran tuh, coba sedekah apa yang disedekahin perhiasannya? Oh ya, jadi gini. Waktu itu Pak Haji bilang gini, Mbak ini kan biar hajatnya cepat terkabul. Mbak ini kan udah nih semua nih sedekah subuh, alhamdulillah nggak putus. Nggak bolong. Nggak bolong. Terus Jumat Barokah juga nggak bolong. Sedekah ekstrim juga Mbak udah gitu kan. Ini kayaknya Mbak kurang nih. Apa ya Pak Haji? Coba Mbak sedekah perhiasan kata Pak Haji gitu. Yang dicintain. Enggak. Coba sedekah yang dicintain. Yang dicintain. Terserah apa kata Pak Haji, misalnya perhiasan, tas, apa aja deh yang kita cintain. Nah, terus akhirnya saya bilang, kayaknya saya tahu deh Pak Haji, saya mau sedekah perhiasan aja deh, bilang kayak gitu. Terserah Mbaknya. Nah, akhirnya saya sedekah tuh bisa perhiasan, sedekah dicintai, bisa sedekah duit dolar. Nah, dia punya duit dolar. Kalian kan suaminya ada di Jerman, dia di sini. Nah, kirimannya kan selalu dolar. Nah, dia punya duit dolar Singapura, dolar Amerika. Suaminya di Jerman, jadi dia punya euro. Nah, dia juga sedekahin itu. Duit dulu apa perhiasan sih dulu? Perhiasan dulu. Oh Pak iya, Haji. lanjut. Jadi kata Pak Haji, coba apa yang dicintain. Terus saya pikir ya udah deh perhiasan, karena saya suka kan, namanya perempuan bohong banget kalau nggak suka. Akhirnya saya sedekah pertama kali itu gelang keroncong waktu saya nikah. Dan alhamdulillah itu memang dari India, karena beneran kakek saya India kan, itu saya kakeknya India. Kakeknya. Jadi itu nggak pernah, hampir 22 tahun pernikahan saya itu semua perhiasan yang saya sedekahin ke Pak Haji itu nggak pernah saya pakai. Jadi hanya saya simpan. Yang saya pakai waktu itu cincin sama anting berlian, itu memang saya pakai. Tapi yang emas kayak gelang waktu itu pertama kali keroncong, terus giwangnya juga, terus kalung, terus gelang rantai, sama yang berlian aja yang saya pakai. Nah itu akhirnya saya sedekahin terus tuh. Pokoknya saya di hati pengen sedekah udah keluarin. Terus akhirnya uang dolar. Habis sholat asar kok di hati kayaknya kayak gini, lu keluarin nggak tuh duit, sedekahin nggak? Kayaknya di hati saya tuh kayak gitu. Kalau udah kayak gitu saya harus sedekahin, harus, nggak bisa saya tahan. Terus saya WA Pak Haji, saya mau sedekah apa namanya Pak Haji,
brutal ya. Ya, sedekah brutal. Brutal. Ada kan di grup sedekah brutal? Ya ekstrim. Ini lebih lagi Lebih brutal. lagi, brutal. Brutal tuh semua dolar sedekain, semua euro sedekain, semua Singapura dolar disedekain. Dia brutal. Sebelum cair yang 2,5, sebelum cair yang 4M, sebelum cair yang 40M, sebelum cair yang 400M. Ini kan sekarang hajat 1 triliun. Nah, terus Pak Haji bilang, pokoknya sedekah brutal itu sedekah yang hati kita tuh yang bikin kita deg-degan, yang emang itu apa, barang yang mungkin kalau misalnya minum nih udah segini, ya udah nih Bu, kita nggak ada lagi gitu, nggak ada di sisa habis semua. Nah tuh habis sholat itu saya langsung kok kayaknya nih apa di hati nih kayaknya mesti sedekah brutal nih, kayaknya uang itu kayaknya harus dikeluarkan gitu. Akhirnya saya WA Pak Haji, saya bilang Pak Haji saya mohon izin, saya mau sedekah brutal. Terus saya fotokan, saya kirim ke Pak Haji, terus kata Pak Haji udah langsung aja Mbak datang ke kandang ijab sama anak-anak. Terus saya kasih ke siapa, Mama Ali ya Pak? Ya, Mama Ali. Mama Ali kan, jadi kalau misalnya saya, Ya. maaf, Ya, Iya, sedekah. Mama Ali. Mama Ali, Yang apakah- anaknya Hajatul Terabu hidrosipalus. Iya. Ya. Kalau nggak Mama Ali, Ustadz Torik. Nah jadi kalau misalnya Pak Haji bilang Mbak sedekahin ke Mama Ali atau enggak Ustadz Torik, kalau malam ya udah saya kasih ke mereka kan. Dah terus yang dolar juga kayak gitu tuh saya keluarin semua. Itu adalah uang yang memang saya simpan buat emergency. Darurat. Kalau misalnya amit-amit jangan sampai saya sakit atau apa, nih uang memang yang saya simpan dan saya nggak inget-inget. Tapi pada saat itu habis sholat besar itu hati nih kayaknya enggak nih, kayaknya mesti dikeluarin nih, nggak bisa nih, keluarin. Itu saya kuras semua. Kata Pak Haji apa Pak Haji? Pak Haji bilang Mbak berani nggak sedekahin semua dolarnya gitu. Berani Pak Haji. Jadi saya suka ditantang sama Pak Haji. Mbak berani nggak sedekah sekian? Berani Pak Haji. Nggak mikir dulu uangnya dari mana. Pokoknya berani aja dulu. Ini kan sebelum kemarin itu kan, sebelum dia nanya, Pak Haji itu sapi yang besar harganya berapa? 150 juta. Mbaknya memang berani. Saya berani Pak Haji. Jadi mbaknya tuh kemarin beli sapi buat kurban buat besok. Itu 150 juta, mbaknya tuh nggak nawar, nggak milih, dan nggak dibawa pulang. Potong di sini. Di mana-mana orang beli sapi seharga 150 juta 1 ton. Itu di mana-mana tuh nawar. Umum. Di mana-mana milih. Di mana-mana dibawa pulang dong. Mau usah beli. Ini enggak. Nah, begitu juga Mbak Lena dari Huta Suhut dari Malaysia. Beli sapi berapa harganya? 150, beli 2 ya 300 juta. Enggak nawar, enggak milih, enggak dibawa pulang. Ada lagi namanya Mbak Ratna. Begitu juga. Nah, maksud saya, Bapak udah sampai tingkat sana belum? Kan Bapak 3,5 juta aja mikir. Sedekah, patungan, potong sapi 3,5 juta mikir. Sementara hajatnya kita 3,5 miliar. Maksa lah, ini kan mumpung bulan bagus. Bulan bagus, bulan untuk kurban. Apalagi kan dagingnya nanti yang makan anak yatim. Kalau kita motong sapi di rumah, kan nanti buat tetangga. Ini kan enggak, dagingnya buat anak yatim. Udah dah, untuk hajat saya ekstrim di bulan Juni akhir, saya maksain 3,5 juta, saya ikut patungan kurban. Jadi 1 ekor ber-7, 3,5 juta. Kita kadang suka mikir, Pak Haji, saya kurang 500.000. Maksa dulu aja, kan untuk hajat kan biar maksa. Pak Haji apa-apa kok mesti maksa? Bapak dan Ibu kan pasti udah pernah nikah semua kan? Ada gak yang belum nikah? Taruhlah udah nikah semua ya. Kalau kita ML, pada saat spermanya keluar dipaksa gak? Ditekan gak? Enak. Nggak mungkin pas sperma keluar copot, nggak mungkin. Gua ntar, yang ada kentang. Dicicil lah, ceret. Lagi mama, ceret. Nggak ada, yang ada kontolnya melepuh. Jadi memang mesti maksa kalau hajat kita, maksa. Bikin lontong juga gitu, maksa, ditusuk-tusuk. Bikin lontong biar padat. Betul?
Nah, coba Bapak dan Ibu di bulan ini atau di tahun 2023 Idul Kurban bisa gak maksain sedekah patungan potong sapi. Jadi 3,5 juta buat sekeluarga. Ada istri, ada anak. Kok boleh Ji? Emang di sini memang begitu. Seekor buat sekeluarga. Nah kebetulan Mbak Rati sekeluarga. Jadi Mbak Rati, suaminya, mamahnya, papahnya, anaknya dia laki-laki 2. Tapi Mbak, kan suaminya di Jerman. Putra tercintanya semuanya di Jerman. Dia di sini karena nungguin papa mamahnya kan. Alhamdulillah anaknya mau terbang ke Indonesia. Maka habis sedekah brutal dia ngabarin. Ji, kenapa Mbak? Ini anak gue mau pulang ke Indonesia. Suaminya mau pulang tapi kan takut masih COVID kan. Belum divaksin. Kan terbang kan belum ini. Kalau anaknya udah. Dan yang lebih dahsyat Pak, coba bayangin. Anaknya masih muda bener. Umurnya baru 20 tahun. Di Jerman itu kan kalau dia sekolah dibayar. Nah itu bayarannya mau dikasih ke mamahnya. Mamah, aku duitnya nanti bayarannya buat mamah ya. Buat ibu ya. Buat ibu. Coba mana hati ibu yang gak bergetar Pak. Anaknya mau ngasih duit ke dia. Itu kan namanya fadilah sedekah brutal. Ada gak sih video sedekah brutal? Ada, besok saya kirimin. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong pembicaranya orang terkaya di Indonesia. Namanya sedekah brutal.